Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ya Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka at-tawwabur rahim. Allahumma ya muallim Adam 'allimna wa ya mufahhim Sulaiman fahimna. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas salihin. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bersamaan dengan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala berupa hujan yang Allah taala turunkan dari langit. Alhamdulillah kita semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkumpul dalam rumahnya yang mulia, khairu biqa'il ard, yang merupakan tempat yang paling baik di bumi ini, dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui kajian ayat-ayatnya yang mulia, yaitu suratul An'am. Pada malam ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita akan membaca ayat yang kedua dari suratul An'am, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzi khalaqakum min tinin thumma qada ajala wa ajalun musamman 'indah thumma antum tamtarun. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian, walladzi khalaqakum min tin, dari tanah liat, thumma qada ajala, kemudian Allah Subhanahu wa taala telah menentukan ajal, kematian, wa ajalun musamman indahu, dan yang ditentukan pula oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu suatu ajal yang kedua, itu ajal kebangkitan, yang ini hanya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di sisinya, wa ajalun musamman indah. Summa, namun kenapa kata Allah Subhanahu wa taala antum, kalian, setelah melihat akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kalian masih meragukan akan kebesaran dan kekuasaannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan akan kekuasaannya yang maha besar, akan keagungannya dalam menciptakan ciptaan-ciptaan yang besar, yaitu berupa langit dan bumi, bagaimana yang Allah jabarkan dalam ayat yang ke-1 dari surat Al-An'am ini. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengarahkan ayat-ayatnya yang mulia dengan mengajak bicara secara khusus kita manusia.
untuk menjelaskan kepada kita sekalian bagaimana posisi kita manusia ini di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain. Agar kita mengetahui akan apa sebenarnya perbedaan kita ini makhluk Allah Subhanahu wa taala yang bernama manusia dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita sekalian yang melalui ayat ini, ayat yang kedua dari surah Al-An'am ini. Yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita semua. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan langit dan bumi beserta alam semesta yang lain. Huwallazi khalaqakum. Sebagaimana yang saya jelaskan juga pada beberapa pertemuan yang lalu, kalau kita perhatikan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayatnya, ada ayat yang menjelaskan bahwa Allah itu menciptakan kita. Huwallazi khalaqakum, sebagaimana pada ayat ini. Dalam penjelasan Allah taala yang lainnya, Allah taala juga menjelaskan kepada kita bahwa Allah khalaqa lakum. Allah menciptakan untuk kita. Jadi yang dituju adalah manusia. Agar kita sadar bahwa kitalah manusia yang dituju oleh Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan alam semesta ini, al-insan al-maqsud. Bahwa yang dituju itu adalah manusia. Sehingga Allah ciptakan kita, Allah ciptakan segala sesuatu untuk kita. Lalu Allah Subhanahu wa taala sakhkhara lakum. Dalam ayat yang lain Allah jelaskan bahwa Allah menundukkan segala sesuatu kepada kita manusia. Dan di samping itu semuanya, di mana Allah menciptakan kita, lalu Allah menciptakan segala sesuatu untuk kita, untuk kesempurnaan hidup kita, untuk kemudahan hidup manusia di dunia ini. Lalu Allah tundukkan segalanya kepada kita manusia. Nah, yang harus kita perhatikan, inilah yang paling utama tentunya, di mana Allah taala mengatakan syara'a lakum. Allah Subhanahu wa taala membuat syariah. Allah Subhanahu wa taala membuat aturan. Untuk siapa? Nah, kembali Allah taala katakan lakum, untuk kalian. Allah membuat aturan untuk kita semuanya. Nah, jamaah rahimakumullah, jadi di samping Allah Ta'ala membuat untuk kita sekalian, menciptakan untuk kita sekalian segala fasilitas kehidupan, namun yang tidak boleh kita lupakan, dan inilah yang lebih utama dari sekedar fasilitas kehidupan ini, yaitu adalah yang merupakan petunjuk kehidupan, yaitu syariah. Ini lebih mulia, ini lebih penting, dan ini lebih besar, lebih agung nilainya ketimbang fasilitas kehidupan, yaitu adalah syariah Allah Subhanahu wa taala yang merupakan petunjuk kehidupan. Karena dengan adanya syariah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk kita semuanya berupa petunjuk kehidupan dari Allah Subhanahu wa taala, itulah yang akan nantinya menciptakan sikap hidup yang benar. Bagaimana manusia kemudian bisa memiliki sikap hidup yang benar terhadap kehidupannya di dunia ini? Tanpa petunjuk kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, manusia akan kacau hidupnya. Karena mereka mereka tidak mempunyai sikap hidup yang benar dengan tanpa petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kalau kita baca dalam surah Al-Baqarah, bagaimana ketika Allah Ta'ala menurunkan Nabi Allah Adam, Allah menetapkan keputusannya untuk menurunkan Nabi Allah Adam ke bumi ini. Wa qulna ihbitu, kata Allah, kami katakan, wahai Adam dan semua keturunan yang akan lahir dari Nabi Allah Adam, Allah perintahkan untuk turun. Lalu kata Allah Ta'ala, Allah telah memberikan warning kepada kita sekalian, ba'dukum li ba'din adu, bahwa nantinya kehidupan manusia ini
satu dengan yang lain akan bermusuhan. Walakum fil ard, dan kata Allah, bagi kalian di bumi wahai manusia mustaqar, ada tempat. Allah ciptakan tempat untuk kita menetap sementara. Wa mata, lalu Allah Ta'ala juga berikan fasilitas, kesenangan. Tapi itu semuanya kata Allah ilahin, sampai batas waktu yang ditentukan. Nah di sini Allah Ta'ala katakan huwallazi khalaqakum min tinin summa qada ajala. Ada batas akhir yang sudah Allah Ta'ala tentukan untuk masing-masing kita, yang merupakan kontrak kehidupan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Kita semuanya ini sudah diikat dengan kontrak hidup, jamaah rahimakumullah. Summa qada ajala. Jadi kata Allah, walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu at-tawwabur rahim. Nah, kemudian pada ayat berikutnya Allah mengatakan lagi, qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Kata Allah, dan kami katakan, qul nahbitu, kami katakan, wahai Adam dan semua keturunan yang akan lahir dari Nabi Allah Adam, kita semuanya ini manusia, Allah perintahkan untuk turun ke bumi ini. Lalu Allah katakan, fa imma ya'tiyannakum minni hudan, nantinya akan datang kepada kalian dariku, kata Allah, berupa petunjuk. Nah inilah yang saya katakan, petunjuk hidup ini lebih penting dari sekedar mata kesenangan hidup, fasilitas kehidupan. Hudan yang Allah Ta'ala turunkan ini sangat mahal, lebih mahal. Faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Allah memberikan garansi orang yang mengikuti petunjukku, kata Allah, maka mereka dalam menjalani hidup ini tidak akan takut. Wala hum yahzanun, dan mereka juga tidak akan mendapati kesedihan di dunia dan utamanya di akhirat nanti. Jadi jamaah rahimakumullah, ini yang harus kita sadari, bahwa dalam penciptaan di mana Allah Ta'ala menciptakan segala sesuatunya di alam semesta ini, kitalah manusia yang dituju oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah oleh karenanya Allah Ta'ala di dalam ayat kedua ini mengatakan huwallazi khalaqakum min tin. Dialah Allah yang menciptakan kalian. Allah jelaskan dari apa Allah Ta'ala ciptakan kita, apa asal penciptaan manusia itu. Allah katakan dialah menciptakan kalian min tin, dari tanah. Tin itu adalah tanah yang tercampur dengan air, itu tin. Nah bapak kita Nabi Allah Adam alaihissalam itulah yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tanah. Nah sedangkan kita, ya, keturunan Nabi Allah Adam alaihissalam, itu kita semuanya dicipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala min sulalatin min tin, dari saripati tanah, yaitu yang disebut dengan nutfah, sperma. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Mu'minun, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Nah itu kita, ya, anak keturunan dari Nabi Adam alaihissalam, dan kami telah menciptakan manusia dari sulalah min tin, dari saripati tanah. Summa ja'alnahu nutfatan. Nah kemudian kami jadikan saripati tanah itu nutfah, sperma, fi qararim makin, yang Allah Ta'ala letakkan dalam tempat yang sangat kokoh. Nah nanti jamaah rahimakumullah kita akan membaca suatu ayat di dalam surat Al-An'am, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala ini memperjalankan kita manusia dari satu tempat, memindahkan kita manusia ini dari satu tempat ke tempat yang lain. Inilah yang disebut nantinya, insya Allah akan dijelaskan nanti pada ayat-ayat berikutnya, tentang rihlatul insan, tentang perjalanan hidup manusia.
bahwa kita ini tanpa kita sadari, kita ini sudah melalui perjalanan yang sangat panjang. Dari min ladun Adam, dari sejak Nabi Allah Adam alaihissalam sampai kemudian tempat kita yang terakhir sebelum kita lahir ke dunia adalah kedua orang tua kita. Kita sudah melakukan rihlah. Allah katakan di dalam surat Al-An'am, huwallazi ansha'akum min nafsin wahidah. Dialah Allah Ta'ala yang menciptakan kalian dari satu jiwa, yaitu Nabi Allah Adam alaihissalam. Lalu apa kata Allah? Famustaqarrun, lalu kalian wahai manusia berpindah dari satu mustaqar. Nah, mustaqar itu adalah tempat menetapnya sperma. Jadi sebelum manusia ini menjadikan bumi ini sebagai mustaqarul ajsad, sebagai tempat menetapnya jasad kita, tubuh kita ini. Nah, sebelumnya mustaqar kita itu berupa sulbi, laki-laki. Itu mustaqar kita. Famustaqarrun, kita ini berpindah dari satu mustaqar, yaitu sulbi seorang laki-laki, wa mustauda, dan tempat menitipnya sperma, yaitu rahim seorang perempuan. Nah, kita ini berpindah dari Nabi Allah Adam seluruhnya, kita manusia ini seluruhnya itu berpindah dari Nabi Adam ke Hawa, istri dari Nabi Allah Adam alaihissalam. Lalu kemudian terus berpindah-pindah kita ini, dipindah oleh Allah dari satu mustaqar ke satu mustauda, ya, dari satu tempat menetapnya sperma ke tempat penitipan sperma, sampai akhirnya mustaqar dan mustauda kita yang terakhir adalah bapak dan ibu kita. Jadi coba kita bayangkan jamaah rahimakumullah, ini rihlatul insan. Ini perjalanan manusia yang sangat panjang sekali sebelum kita lahir ke dunia. Coba kita bayangkan berapa generasi dari Nabi Allah Adam sampai kedua orang tua kita. Siapa yang menjaga itu semuanya? Siapa yang memindahkan itu semuanya? Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Allah Subhanahu wa taala Al-Latif, yang memiliki sifat yang maha halus. Kita nggak merasa dipindah oleh Allah Subhanahu wa taala dari satu tempat ke tempat yang lain. Kita nggak merasa. Itulah perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang sangat halus. Al-Khabir wa huwal latiful khabir. Sampai akhirnya kita lahir ke dunia ini. Huwallazi khalaqakum min tin. Insyaallah kita akan bahas nanti ketika kita nanti sampai pada ayat tersebut, ya, dari surat Al-An'am yang menjelaskan tentang rihlatul insan, tentang perjalanan manusia yang panjang ini. Nah, di sini Allah Ta'ala menjelaskan bahwa Dia Allah yang menciptakan kita. Yang kedua, Allah Ta'ala menjelaskan tentang aslul khilqah, asal penciptaan manusia. Jadi makhluk Allah Subhanahu wa taala ini ada manusia yang dicipta dari tanah, ya. Kemudian ada malaikat yang dicipta dari nur, dari cahaya. Karena malaikat itu nggak seperti kita, dia nggak punya nafsu, dia nggak makan, dia nggak minum, ya. Karena apa? Karena memang asal penciptanya berbeda dengan manusia. Dia dicipta dari cahaya, dan dia kemudian bisa menjelma dengan wujud yang lain. Itulah malaikat. Nah, kemudian yang ketiga adalah jin. Nah, jin dicipta dari api, ya, itu jin. Jadi manusia kita ini dicipta dari tanah, mintin. Nabi Allah Adam, sedangkan anak keturunannya semuanya dicipta min sulalatin mintin, semuanya dari saripati tanah. Makanya yang kita makan ini, ya, yang kita makan semuanya berunsur nabati, semuanya dari tanah, semuanya dari tumbuh-tumbuhan yang keluar dari tanah semuanya. Nah, kemudian semua itu menjadi saripati, menjadi nutfah. Itulah asal penciptaan, asal manusia, ya. Summa qadha ajalan. Nah, kemudian Allah Ta'ala jamaah rahimakumullah menentukan bagi kita sekalian ajal. Ini ajal pertama. Jadi nanti kita akan jelas, ya, Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita melalui ayat ini bahwa kita ini
manusia ini baina ajalain, bahwa manusia itu antara dua ajal. Nanti kita akan mengalami dua ajal jamaah rahimakumullah. Ajal yang pertama yaitu adalah tanda berakhirnya kehidupan kita di dunia, yang dimulai dari sejak kita lahir sampai kita mati. Itu ajal yang pertama. Itu ajal yang pertama, yang dimulai sekali lagi dari sejak al-maulid, dari sejak kelahiran kita ilal maut, sampai kematian kita. Itu ajal pertama. Ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita, masing-masing kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala ajalnya. Summa qada ajala, ajalul maut. Nah jamaah rahimakumullah, kita ini bermula dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan kita sampai kita lahir ke dunia. Bimasyiatillah, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan kehendak kita, tapi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhir dari kehidupan kita juga sama. Kita akan berakhir dalam kehidupan di dunia ini dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa biiznillah. Kitaban muajjala, kata Allah. Tidaklah ada satu jiwa yang akan mati kecuali dengan izin Allah. Kitaban muajjala. Allah taala telah menentukan waktunya. Ajalnya itu sudah ditentukan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini tidak akan mati sebelum ajal yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala itu datang pada kita. Bagaimanapun usaha manusia untuk mematikan dirinya, nggak akan mati kalau ajalnya itu belum tiba. Tapi kalau sudah ajalnya tiba, fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun, maka nggak bisa lagi ditunda. Ya. Tidak bisa lagi dimajukan, nggak bisa lagi ditunda, diakhirkan, nggak bisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Munafiqun, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dimulai dari surat Al-Jumu'ah, ya, dari surat Al-Jumu'ah Allah taala juga mengatakan bahwa kata Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan wahai Muhammad bahwa kematian alladhi tafirruna minhu, yang kalian semua lari darinya, fa innahu mulaqikum, bahwa ia akan menjumpai kalian. Itu di surat Al-Jumu'ah. Nah, kemudian berikutnya di surah Al-Munafiqun Allah mengatakan wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Belanjakan, kata Allah, dari apa yang kami rizkikan kepada kalian sebelum datang pada kalian kematian. Fayaqul, maka manusia akan mengatakan ketika datang ajalnya itu, dia meminta kepada Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Nah, coba kita lihat, subhanallah, manusia yang sudah diberi kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan waktu yang panjang, ya. Kita hidup ini antara, ya Allah alam, satu dengan yang lain tidak sama tentunya. Allah taala kasih waktu kehidupan bagi kita, tapi ketika dia akan mati, manusia ketika akan didatangi oleh ajalnya, dia mengatakan kepada Allah taala, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Dia minta kepada Allah, ya Allah, dia minta agar ditunda, diberikan waktu lagi, ditangguhkan kematiannya itu ila ajalin qarib. Dia minta waktu sebentar. Kenapa jamaah rahimakumullah? Karena manusia pada saat itu, setiap orang saat menghadapi kematiannya, dia baru benar-benar menyadari bahwa kehidupan ini memang sangat berarti. Waktu itu sangat berarti. Makanya pada waktu itu dia tidak minta waktu yang panjang. Enggak. Manusia enggak minta waktu lagi yang panjang.
ila ajalin qarib. Dia minta waktu sebentar saja. Karena dia sudah benar-benar memahami akan maknanya waktu bagi kehidupan manusia. Bahwa itulah yang akan menentukan manusia nantinya akan menjadi bahagia atau tidak. Di dalam waktu itu. Makanya dia nggak perlu lagi waktu yang panjang, enggak. Dia minta waktu sebentar kepada Allah Subhanahu wa taala, ila ajalin qarib fa saddaqa wa akum minas salihin. Syekh Yusuf Al-Qaradawi di dalam sebuah bukunya yang menjelaskan tentang waktu itu, beliau mengatakan ada 3 momen di mana manusia benar-benar memahami akan pentingnya waktunya. Pertama, yang kedua, manusia memahami akan waktunya yang begitu cepat, menyadari bahwa waktu ini sangat cepat sekali. Dan yang ketiga, manusia akan menyadari bahwa kehidupan ini tidak bisa berulang kembali. Waktu itu tidak bisa ditarik kembali. Dia nggak bisa setback ke belakang. Dia harus terus berjalan bersama waktu itu. Yang pertama, yaitu saat didatangi waktu ajalnya itu. Seperti yang Allah Ta'ala katakan dalam surat Al-Jumu'ah tadi. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Nah, jadi kenapa dia minta waktu sebentar? Karena manusia sudah paham betul bahwa waktu ini sangat berguna bagi kehidupan manusia. Yang kedua adalah ketika nanti dibangkitkan dari kuburnya. Kata Allah dalam surah An-Nazi'at, ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa 'ashiyatan aw duhaha. Bahwa manusia ketika dia dibangkitkan dari kuburnya, dia merasa hidupnya di dunia itu lam yalbasu illa 'ashiyah. Perasaan manusia, setiap orang, baik yang hidupnya sekian tahun lamanya ya, puluhan tahun atau ratusan tahun, atau yang hidupnya itu sangat singkat dalam kehidupan di dunia, itu semua manusia nantinya punya perasaan yang sama. Subhanallah, semua manusia punya perasaan yang sama. Seakan-akan hidupnya dahulu di dunia itu asyiyah, hanya batas waktu sore hari, ya, lamanya itu seperti di sore hari, auduhaha, atau hanya di waktu pagi. Ini kekuasaan Allah jamaah rahimakumullah. Manusia yang mati mulai sejak dulu ya, dari zaman Nabi Allah Adam alaihissalam sampai manusia yang terakhir nantinya dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, dia hidup menjalani kehidupan di dunia sampai dia mati, sampai berbangkit nanti, itu perasaannya sama. Manusia merasakan yang sama, subhanallah. Semua orang merasakan ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbasu illa ashiyatan aw duhaha. Seakan-akan hidupnya dulu ini dari sejak dia lahir sampai mati sampai berbangkit itu perasaannya hanya hidup dalam batas waktu sore atau waktu pagi. Semuanya manusia merasakan itu, subhanallah. Jadi manusia sadar bahwa waktu ini sangat cepat sekali dan begitu singkat. Hidup manusia itu begitu singkat. Makanya dalam waktu yang singkat ini jangan sampai manusia menyia-nyiakan. Akan menyebabkan kerugiannya yang sangat panjang ketika manusia menyia-nyiakan hidupnya. Yang ketiga jamaah rahimakumullah, ketika mudah-mudahan Allah Ta'ala menyelamatkan kita semuanya ya, ketika manusia dimasukkan ke dalam api neraka. Ketika manusia dimasukkan ke dalam api neraka, apa teriakan mereka di dalam api itu? Allah katakan wahum yastarikhuna fiha. Mereka berteriak di dalam api neraka itu. Teriakan mereka, Rabbana akhrijna minha. Ya Allah, wahai Tuhan kami, wahai Rabb kami, keluarkan kami dari api neraka ini. Itu teriakan mereka. Na'mal sholihan. Kami akan melakukan amal soleh. Ghairal ladzi kunna na'mal. Yang berbeda dengan apa yang kami dahulu lakukan, ya Allah. Ini teriakan mereka. Tapi subhanallah, Allah Ta'ala menjawab mereka, menjawab teriakan mereka itu. Allah menjawabnya dengan sangat mudah sekali.
Allah katakan, awalam nu'ammirkum. Bukankah kami, kata Allah, telah memberikan umur kepada kalian, wahai manusia? Bukankah kami sudah memberikan kesempatan hidup berupa umur kalian dalam kehidupan kalian di dunia? Awalam nu'ammirkum ma tadzakkara fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Kata Allah Ta'ala, memang sedikit, ya, sedikit manusia yang menyadari. Wa ja'akumun nadhir, padahal peringatan Allah Ta'ala telah datang pada kita sekalian berupa ayatnya yang Allah ingatkan kepada kita bahwa Allah yang menciptakan kalian mintin, dari tanah liat, summa qada ajala, kemudian Allah telah menentukan ajal kita. Kita banyak lupa, kita banyak melupakan itu. Bahkan kadang-kadang saat kita menyaksikan orang, saudara kita atau tetangga kita atau kerabat kita yang mati sekalipun, kita lupa bahwa kita nanti akan mengalami yang sama. Ketika hari ini ada saudara kita yang dipikul, jamaah rahimakumullah, diantarkan ke liang kuburnya, ke liang lahatnya, bahwa suatu saat nanti kita yang akan dipikul. Kita lupa. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, ajibtu liman yansal maut wa huwa yara man yamut. Kata Sayyidina Ali, aku heran melihat orang yang lupa akan kematian. Wa huwa yara man yamut, padahal dia melihat orang yang mati. Kadang-kadang kita masih sempat bergurau, ya. Tatkala kita mengantarkan jenazah, kita sempat bergurau. Padahal kita juga akan merasakan yang sama, kematian itu. Kalau kita melihat salafus saleh, ya, mereka bermacam-macam cara mereka untuk senantiasa mengingatkan akan kematiannya, macam-macam. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau menggunakan cincin, ya, dia pakai cincin. Di cincinnya itu ada tulisan kafa bil mauti wa'idha. Kafa bil mauti wa'idha. Cukuplah kematian itu sebagai penasehat. Cincinnya mengingatkan dia akan kematiannya. Jadi artinya apa? Cincin bagi kita orang mukmin ini bukan hanya sekedar perhiasan biasa, bukan. Tapi bagaimana ia mengingatkan? Nah, kalau laki-laki sudah pakai cincin, wah banyak cincin, itu akan melemahkan nantinya, akan melemahkan semangat jihadnya di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi bagaimana itu mengingatkan kita akan kematian kita. Nah, itulah jamaah rahimakumullah, kita harus ingat. Sebenarnya subhanallah, kalau kita renungkan, ini Allah Ta'ala menciptakan jari-jari, ya. Kalau kita lihat jari-jari kita manusia, Allah ciptakan jari-jari kita ini dengan struktur yang sama satu dengan yang lain. Ini sebenarnya mengingatkan akan ajal kita, mengingatkan akan umur kita dan ajal kita. Ini jamaah rahimakumullah, ini jari kelingking ke jari manis ini menggambarkan usia manusia 0 tahun sampai 25 tahun. Ya. Jari manis ke jari tengah ini 25 sampai 40. Makanya usia 40 itu ada di atas. Ya. Jari tengah ke jari telunjuk itu 40 ke 50. Jari telunjuk ke ibu jari ini 50 ke 60. Jadi kita akan selalu bersama bekerja dengan jari-jari ini. Kita selalu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang usianya 40 tahun berarti sudah ada di sini, ya. Kita yang usianya 50 tahun berarti sudah ada di sini. Coba kita lihat strukturnya, kan dari sini ini naik, meningkat kan? 0, 25 naik, 25 ke 40 itu naik. Tapi 40 ke 50 itu enggak naik, jamaah rahimakumullah. Turun justru. 40 ke 50 itu turun. 50 ke 60 ini drastis turunnya. Mengalami penurunan yang luar biasa. Di situ kita akan merasakan itu.
Nah inilah jamaah rahimakumullah. Jadi jari-jari kita yang kita senantiasa bersama dengan kita senantiasa bekerja dengan jari-jari kita, dengan tangan kita ini mengingatkan akan ajal kita. Saya sudah sampai di sini. Silahkan jamaah rahimakumullah, nanti setelah kita pulang dari tempat ini, antum ambil kertas ya. Kita ambil kertas satu lembar, kita tulis angka 0 sampai 10, 10 sampai 20, 20 sampai 30, terus kita rencanakan kita mau hidup sampai berapa tahun misalnya. Silahkan. Ya, tapi Allah Ta'ala yang menentukan. Tsumma qadha ajalah, kita nggak tahu. Allah tentukan ajal kita ini sampai berapa tahun, kita nggak tahu kan. Kita hanya boleh merencanakan. Ya. Nah, kalau kita rencanakan misalnya hidup kita sampai 70 tahun atau 80 tahun. Lalu kemudian kertas itu kita lipat. Ya, kita lipat sesuaikan dengan umur kita saat ini. Kalau umur Bapak sekarang 40 tahun atau 50 tahun, lipat persis dalam angka 50 tahun. Kemudian buka kembali. Lihat waktu yang sudah berlalu dengan yang akan kita jalani. Kalau itu kita rencanakan 80 tahun, mana lebih banyak yang sudah berlalu dengan yang akan datang. Agar kita tahu, saya sudah sampai di sini perjalanan. Sekian tahun lagi kita buka lagi lembaran itu. Kita lipat lagi, kita lihat. Ini kadang-kadang kita nggak sadar bahwa sebenarnya yang sudah berlalu lebih panjang ketimbang yang akan kita lalui, kita nggak sadar. Memang kita tidak tahu ini. Tsumma qadha ajalah, ajal yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita ini kapan, kita nggak tahu. Nah, oleh karenanya tidak ada lain. Yang paling penting bagi kita sekalian adalah menyiapkan diri kita untuk menyambut ajal itu. Tsumma qadha ajalah, itu baru ajal yang pertama, jamaah rahimakumullah. Nanti ada ajal yang lain. Yang ini lebih dahsyat. Makanya Allah Ta'ala sebutkan dalam ayat ini dalam bentuk yang berbeda. Allah tidak mengatakan tsumma qadha ajalan wa ajalan musamma, enggak dilanjutkan sama Allah. Allah sampaikan kalau dalam bahasa Arab, dalam kaidah bahasa Arab ini jumlahnya berbeda ya, susunannya berbeda. Tsumma qadha ajalah itu adalah jumlah fi'liyah, ya tarkibnya, susunannya adalah disusun dengan jumlah fi'liyah, sedangkan wa ajalun musamman indah itu dengan jumlah ismiyah. Bagi yang punya cita rasa Arab itu akan memahami ya perbedaan itu di mana. Dia akan merasakan. Nah, ajal yang kedua yaitu adalah apa jamaah rahimakumullah? Itu adalah ajalul ba'ts. Ajal kebangkitan yang dimulai dari sejak kematian manusia sampai dia nanti dibangkitkan. Sudah masuk. Wa ajalun musamman indahu. Jadi itu ajal yang kedua, dimulai dari sejak kematian manusia sampai nanti dibangkitkan. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan kembali kajian tentang bahwa manusia bainal ajalain. Ya, manusia ini antara dua ajal itu. Ajal yang pertama adalah ajal kematian dan yang kedua adalah ajal kebangkitan. Tsumma antum tamtarun. Tapi kemudian kata Allah Ta'ala, kenapa? Ada manusia-manusia yang kemudian meragukan akan kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jamaah rahimakumullah, kajian singkat ini dari maghrib sampai isya ya, kita menelusuri firman Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menggugah diri kita sekalian, menyadarkan diri kita semuanya bahwa kita ini berada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan bahwa segala sesuatunya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya. Dan nanti Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan kita kembali, dan yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dari kehidupan kita dari sejak lahir sampai mati nantinya ya, sampai kita dibangkitkan, ada dua hal yang dicatat oleh Allah, yaitu adalah prestasi kita, amal-amal kita, dan yang kedua adalah peninggalan-peninggalan kita. Mudah-mudahan dua hal itu adalah semuanya adalah hal yang baik yang akan menguntungkan kita nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.